Amin ya rabbal alamin. Kemudian nikmat yang sangat kita syukuri dari Allah adalah ketika memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau waktu anak kita itu soleh dan solehah, maka tidak susah membawanya ke masjid. Nana, usaji mana? Tidak susah ngajaknya. Tapi anak-anak yang soleh dan solehah, malah ia yang mengingatkan orang tuanya, ayah mandi lo kaki neneknya, lagi ceknya bu, ke main apa itu lemah, alasan itu hidayah lo, main apa itu lemah, kamu saji balik. Kata-kata itu akan keluar dan akan kita dengar hanya dari mulut anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan anak-anak Bapak Ibu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan umat manusia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Labrari pose apa? 20 di bawah lewat hampir balik. Bapak Ibu, dulu ketika Nabi kita Nabi Muhammad beliau hijrah ke kota Madinah, Pak. Dari kota Mekah Nabi Muhammad pindah ke kota Madinah, hijrah. Di tahun pertama Nabi hijrah ke kota Madinah, itu perintah puasa Ramadan ini Pak belum ada, belum diturunkan oleh Allah. Akan tetapi Nabi Muhammad dan para sahabat sudah berpuasa. Puasa apa yang dikerajakan dengan Nabi dahulu sebelum turun perintah puasa Ramadan, namanya puasa Asyura. Puasa yang dikerjakan pada tanggal 10 Muharram. Itu puasa yang dikerajakan oleh Nabi Pak sebelum puasa Ramadan. Akan tetapi puasa Asyura ini juga dikerjakan oleh orang-orang ahli kitab. Siapa ahli kitab? Ahli kitab ini adalah orang yang beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, akan tetapi dia tidak mau beriman kepada Al-Quran, sehingga ahli kitab ini disebut juga dengan kafir. Jadi orang Islam, Rasulullah dan para sahabat sama-sama mengerjakan puasa Asyura dengan orang-orang ahli kitab. Karena persamaan inilah Pak, sehingga Rasulullah minta kepada Allah agar dibedakan mana puasanya orang Islam, mana puasanya orang ahli kitab. Inilah yang menjadi penyebab atau asbabun nuzul turunnya perintah puasa Ramadan. Al-Baqarah ayat 183. Kapan turun perintah puasa Ramadan ini? Turunnya pada tahun kedua Hijriah. Ini itu lawaran di tahun 1400 sampai 2000 Hijriah. Berarti lah lebih sampai balik abad yang lalu. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu, di tahun pertama puasa Ramadan itu diwajibkan. Maka orang-orang pada saat itu berpuasa tanpa makan sahur. Kalau waktu ini berpuasa sebelum subuh jangan mau ya makan sahur. Di tahun kedua Hijrah itu Rasulullah dan para sahabat berpuasa tanpa makan sahur. Jadi kalau itu Pak itu ini lahir di akhir zaman itu melaksanakan puasa Ramadan, layak tuh makan sahur. Gua bayangkan kalau lahir di zaman Nabi, bahkan lah pakai makan sahur, lalu makan sahur, lah makan sahur dulu, bahkan masih banyak yang nggak tahu Papua makan sahur di komedi, tapi ya Pak.
Poso enggak? Ada sampai itu kan? Ada sampai itu singko dah ada. Dalam perjalanan itu yang minggu anak hari di Meksiko. Ya. Lalu bagaimana kisah sehingga turunnya perintah makan sahur? Ini ada pula kisahnya Pak. Ada seorang sahabat Nabi Pak, namanya Qais bin Sirman. Sahabat Nabi itu punya istrinya pada sibuk. Dia pada sibuk. Karena ini ada orang punya istrinya laki-laki, punya istri laki-laki Pak. Coba, ada. Qais bin Sirman ini Bu, Karajojo setiap hari pai manggaleh. Pagi hari dalam keadaan berpuasa, barang tidak Qais bin Sirman ke pasar. Berjalan kaki deh. Sampai di pasar Qais bin Sirman yang manggaleh. Sampai sore Pak. Di hari lah sore dicari matahari yang berkata mana, maka pulanglah Qais bin Sirman tadi Bu. Kota mana matahari tadi tu baru pulang Qais bin Sirman. Sampai di rumah diketuk pintu di Qais. Assalamualaikum. Dijawab dari istrinya yang di dalam. Waalaikumsalam. Masuk Qais bin Sirman, si Qais tadi masuk ke rumah duduk. Pas duduk Pak, masuk waktu maghrib. Kalau waktu maghrib masuk, itu tandanya waktu berbuka. Ditanya lagi Qais ke istrinya Pak. Ada cek Qais ke istrinya yang gitu. Bayar yang empat bebek. Kalau Pak ibunya masih bayar yang indah ibunya. Dulu lain sekarang di kampung le bayar yang kampung. Ini lah gaya kenapa mak aja. Dan yang mana ini kamu lah. Kalau kami ini pada ini Pada itu kami ini bayar yang. Ini biasa itu jangan capek terlalu Pak. Bilang aku sih saja menikah sampai ini masih mesra Pak. Ya, jadi Qais bin Sirman itu dia tanya ke istrinya, ada je Qais dinda, layak dong nak kami tu makan untuk berkumpul ini ko. Ada obat istrinya Pak, dah ada dah. Bayangkan Pak, apa di posisi Qais ini Pak? Pagi hari dalam keadaan berpuasa Pak main ke sawah, main ke rajo, sampai sore. Hari lah sore Pak balik sampai di rumah, pas kabar buku air kunci saya dah kelihatan di rumah. Bapak saya Pak. Bawa, marah Pak tu. Dia tu. Sama saya dan pinti ada lagi selama buku ya. Dan minta sehari tu dan juga masuk ke dalam buku dan dia berjaya. Marah Pak. Tapi Qais bin Sirman tu tak merah. Dah marah Pak kami ni. Dek, kalau memang tak ada dek, dia bahaya. Tapi istrinya dah tinggal Pak. Angin cik istrinya. Tunggu sebentar dah aku carikan kedua mana tahu masih ada makanan dan minuman yang bisa untuk balik untuk engkau berbuka. Itu dialogku sengaja mau sampaikan dalam bahasa Minang supaya orang mengerti. Kalau mau sampaikan dalam bahasa Arab sama-sama nak mengerti Pak. Coba. Jadi payah istri Qais bin Sirman tadi Pak keluar mencari makanan dan minuman. Dek lama menunggu istri ko, lama masuk ke bisa Pak, salam salam Qais. Alumni banyak bini kalau dah. Siap kalau bisa tak kalau Qais. Lah tak kalau Qais baru tipu bini tadi Pak, mau onde-onde. Pasti boleh rumah dicari apa-apa tak kalau. Di jagoan, bang jagoan. Jagolah Qais tadi Pak. Tapi sayang suku saya dahulu apabila sudah selesai mengerjakan sholat isya maka tak boleh lagi makan itu aturannya. Dan perintah makan sahur belum ada. Ibadah makan itu adalah sholat isya. Kalau lah sholat isya yang masuk waktu isya maka tak boleh lagi makan. Sementara Qais setelah sholat isya baru tiba beliau. Jadi tak boleh lagi makan dan minum. Perintah makan sahur belum ada. Terus Pak Ustaz, sampai besok Pak Qais dah makan dah minum. Pagi harinya lanjut berpuasa, berangkat dulu ke pasar balik mengalir. Siang harinya di pasar
Qais bin Sirman tadi Pak pingsan karena tidak makan tidak minum. Pingsannya Qais bin Sirman inilah Bu, sehingga dilaporkan ke Nabi oleh sahabat yang lain. Ya Rasulullah, Pak Qais bin Sirman pingsan ya Rasul. Pak kok pingsan? Dia nak ada orang berkumpul Rasul, tak ada makan, tak ada minum. Setelah sholat isya, dia baru tersentak, baru istrinya pulang mau makan dan minum Rasul. Tak ada makan dan minum, sehingga dia pingsan di pasar Rasul. Inilah yang menjadi penyebab atau asbabun nuzul sehingga turunnya perintah makan sahur. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Kapan turun perintah makan sahur itu? Pada tahun ketiga Hijriah. Di bentuk itu Pak ini bab puasa layak makan sahur. Maka makan sahur masih banyak yang tidak berpuasa. Terima kasih itu kepada Qais. Sempat Qais bin Sirman tidak pingsan, tidak turun perintah makan sahur. Kok dia Qais ada pingsan juga? Sehingga turun perintah makan sahur pada tahun ketiga Hijriah. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana makan sahur yang disunahkan di Nabi. Nabi itu dulu kalau makan sahur bahaya. Ada cek sahabat Nabi itu, nama sahabatku Zaid bin Sabit, sekretaris Nabi yang menulis Al-Quran. Ada cek Zaid bin Sabit, dahulu kami itu makan sahur bersama-sama di Rasul. Di sunnahnya yang dianjurkan oleh Nabi itu, kalau makan sahur itu bersama-sama, tidak sudah enggak. Ibu jago dan dicari masih ada bola dari ibu tadi 3 separuh. Pacaca sudah makan sahur sudah. Apa jago jam 3, nampaknya kalau lalu 3 mantu sekarang. Pacaca sudah makan sahur sudah. Anak jago jam mampir makan sahur sudah. Inang pun tak kalau makan sahur. Di sunnahnya apa sama-sama? Ibu jago nampak. Jago anak, jago pintu, jago kan cucu makan sahur bersama-sama. Karena itu yang disunahkan ya Nabi. Tak pulang-pulang. Kalau gini enggak makan bersama-sama. Babu, bukber bersama. Padahal yang disunahkan di Nabi itu bukan bukber Pak, bukan buku bersama, tapi sabar, sahur bersama. Dia kami buku bersama sudah dapat. Salahkan buku bersama, tak salah loh. Bunyi saja. Tapi jangan kita pilih kasih Pak. Buku bersama duit. Sementara yang menjadi sunnah Nabi sahur bersama nak buat. Dibuat buku bersama, pintu buat dulu, sahur bersama. Lalu buku bersama sekolah. Halo Dada, ada ibu ada. Sahur bersama lah pernah sekolah Bu. Nanti dibuat buku bersama buat ini hari Minggu nih Pak. Hari Minggu, besok hari Rabunya kita sahur bersama. Tak buku bersama saja dari, ya kan? Bagi kita orang dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, hampir buku bersama saja dari Pak. Hari pertama kejadian jamaah kawan anak, ajarin apa yo, kawan kan apa mertua yo, amak kapan buku bersama kawan amak kan. Hari pertama buku bersama ada di sarjana kan. Besok apa kamu buku sama emak? Besok emak buku sama alumni SMA emak emak. Besoknya alumni SMP, besoknya bahkan sampai itu ada buku sama alumni PAUD. Baik itu mulai 62 Pak. Nah ini alumni buku sama dan alumni PAUD juga. Masih ini Pak, coba Ustaz. Tapi masih ada guru WA alumni PAUD kelahiran 50-an, Masya Allah. Kuliah saja Bu. Buat buka sama, tapi jangan lupa yang menjadi sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah sahur bersama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara membangunkan orang makan sahur di zaman Nabi. Kalau gini wah jam mampir dijagokan wah makan sahur. Di musaji aku bahasa saudaraan sahur
sahur, nggak boleh Pak, nggak boleh Bu. Bolehkah dengan cara seperti itu? Boleh-boleh saja Pak. Tidak larang, tidak salah. Kalau aku Bu di masjid, di belakang kafe, kami waktu aku udah dulu Pak, begitu. Tadi aku zaman itu kami lah jago dulu. Kau putar-putar di kampung. Ada tukang listrik di Bogor. Ada pelik-pelik di Bogor. Menjagokan bapak ibu warga kami itu untuk makan sahur. Tapi dengan cara yang seperti itu Pak, ada dan sana banyak yang berbeda Pak. Dan sana kecilnya alhamdulillah lain memanfaatkan sedang di pagi. Yang kota kalau aku makan sahur dan jadi. Tapi yang berbeda baru apa nak siapa aku? Oh sedang lama lalu keluar ibu dia. Nah, itulah dunia Pak. Baik mana ni apa untuk menjagokan orang makan sahur, tetap ada dan syukur, banyak dua dan berak. Tapi apakah salah dengan cara yang seperti itu wak menjagokan makan sahur? Nah, tak salah. Tapi kalau wak ingin tahu dulu, bahwa dulu di zaman Nabi menjagokan makan sahur, dahulu Pak, di zaman Nabi menjagokan makan sahur dengan azan, dua azan. Di Nabi petugas azan beliau ini tunjuk ke orang. Yang pertama namanya Bilal bin Rabah. Yang kedua petugas azan Nabi itu namanya Ibu Umi Maktum. Agak cek Nabi Pak, kalau terdengar suara azan Bilal bin Rabah, maka bangun makan, karena itu tandanya waktu makan sahur masuk. Tapi kalau sudah terdengar suara azan Ibnu Umi Maktum, maka berhenti lagi makan sahur, itu tandanya waktu subuh masuk. Di azan dulu Pak. Bisakah cara zaman Nabi dulu? Waktu itu ini Ustaz, jawab seorang jo sahur-sahur ledo. Waktu itu cara zaman Nabi ini, bisa tak? Bisa lah dulu. Tapi disampaikan ke masyarakat dulu. Jangan langsung Ustaz jangan azan. Para ibu-ibu itu, Pak Ustaz jangan pegang suku saya aja. Di mana ilmu dia kok? Kok kenal Ustaz yang tadi ceramah? Ini bisa saja dibuat cara zaman Nabi, dijadikan ini, tapi perlu disosialisasikan, disampaikan dulu. Ini setuju jemaah tidak? Perlu kita buat. Kalau tidak, yolah serumpun ya. Di zaman Nabi itu, Bapak menjagokan orang makan sahur dengan azan. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang membatasi makan sahur? Waktu akhir makan sahur itu apa? Kalau dulu aku di posisi aku di belakang kafe itu, ya kami sangat takut jumlah ini Pak. Karena orang kaya kamu berkeyakinan ilmu itu kalau budi sarine itu saja betul makan belakang kafe itu tak boleh lagi makan. Ya aku lain. Nak makan sahur, sahur sering ini dah budi dah, tapi makan sahur. Ternyata Bapak Ibu, batas akhir waktu sahur bukan sarine dan juga bukan pula imsak. Ya kan? Imsak itu kan 10 menit menjelang masuk waktu subuh dulu. Tapi maknanya adalah hati-hati 10 menit lagi kan masuk waktu subuh. Maka jago lah, yang jago lah, yang makan lah. Itu makna imsak. Bukan berarti awak tak boleh lagi makan. Ya? Batas akhir waktu makan sahur azan subuh. Kalau azan sudah di masjid, di musola, maka baru kita tak boleh makan. Karena apa-apa kita harus tahu dari Pak ragu-ragu, ya di sholat imsak di masjid juga. Apakah sudah lama mau untuk sebatang mau lebih tiga mau matang lain? Orang lain saja. Itu ada mau matang lain Pak. Ya kan? Jadi kalau belum azan maka masih boleh makan lagi. Tapi kalau sudah azan maka dalam rekomendasi tidak boleh lagi makan. Walaupun pengurus musaji wana lalu makan sahur ya. Itu Ustaz musaji wa ke azan. Jadi telepon Ustaz musaji. Oh Ustaz musaji, garis. Dia datang sekali enggak? Pak pengurus lalu makan sahur ada. Kalau yang masuk waktu subuh tetap azan. Siapapun yang belum makan sahur maka dia tidak dapat lagi makan. Itu Pak, batas awak makan sahur. Ketika sudah berkumandang azan subuh,
Maka itu batas terakhir. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, mungkin ada dulunya tanya-tanya di antara awak atau tanya-tanya di kepala awak. Contoh di siang hari Ramadan, apakah membatalkan puasa ketika di siang hari Ramadan berbuah atau gosok gigi, ya kan? Maka tak membatalkan puasa, tak membatalkan puasa. Boleh saja. Jika bangun itu orang berbuah atau gosok gigi boleh saja. Karena kata Siti Aisyah dalam hadis Bukhari itu, Nabi Muhammad di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan, beliau setiap berwudu itu pasti bersiwak. Pasti berwudu pasti bersiwak. Tidak membatalkan puasa. Yang boleh berwudu ketika berwudu boleh juga gosok gigi. Tapi ada orang bertanya, Pak, kalau berwudunya pakai TS berapa ada? Ustaz. Nanti ada pilih. Saya sangat lewat. Coba aku mau berwudu, coba luar, enggak satu sarangnya. Sarangnya apa ya? Dua tahun. Yang kedua Bapak Ibu, apakah membatalkan puasa ketika di siang Ramadan awak mencium istri? Betul nggak puasa? Tergantung istrinya. Istri saya yang mencium, istri awak istri orang. Kalau istri awak dicium dia apa? Ya kan? Karena apa kata Siti Aisyah dulu Nabi itu di bulan Ramadan, ya ketika beliau akan berangkat sholat, beliau selalu mencium. Itu kita Aisyah muda Nabi baru Nabi berangkat sholat di bulan Ramadan ini. Maka hukumnya tidak ada masalah, boleh saja. Bahkan ibu bapak ibu, ketika ibu-ibu memulai di rumah sore hari memasak memulai, tentu mulai kau dikincuk wahai Allah. Dan rasa sudah garing kalau rasa sudah garam merah. Jangan boleh kita cicipi sedikit. Tapi sampai di ujung lidah saja rata rasa garamnya kemudian dikeluarkan lagi tanpa memasukkan di dalam kerongkongan. Maka itu boleh, tidak membatalkan puasa. Ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Tapi sampai di lidah yang keluarkan lagi. Jadi dulu betul. Kalau sampai di lidah rasa garamnya keluarkan lagi boleh. Maka itu tidak membatalkan puasa berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Oh tapi kalau aku tidak yakin Ustaz, aku tidak percaya itu dong. Aku jadi boleh. Oh kalau aku tidak percaya Ustaz, aku tak. Ini pilihan kawanmu. Oh aku tidak yakin Ustaz, mau Ustaz pada pilihan itu tidak mau terima dong, mau pakai, tidak masalah. Kalau yang ingin pakai ada dalilnya. Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang nanti juga harus menyampaikan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.